Oke, gue langsung aja untuk membahas mengenai chartnya dulu tahap awal. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, memang dia sudah melewati batas ya. EMA-nya aja udah dia udah bisa melewati batas, dan ini menjadi titik awal. Gue selalu bilang kemarin bahwa kalau misalkan si Bitcoin ini belum melewati daripada 3940, otomatis market belum aman. Nah, sekarang dia sudah sideways. Kita tinggal menunggu aja. Kalau misalkan hari ini dan besok gitu kan, dia masih tetap naik atau dia masih sideways di harga 39,441 dan bisa naik lagi menuju 43, itu harapan 44 ya, karena dia bakalan naik di 44. Kalau dia sudah melewati titik 44 berarti aman. Pokoknya market sekarang lagi aman, oke? Dan memang didukung oleh news-news yang sangat positif banget. Oke, jadi di sini jelasin bahwa Bitcoin mendapatkan 40.000 dolar kembali gitu kan, karena memang dipengaruhi oleh dipengaruhi memang oleh market lain gitu. Misalkan saham juga naik. Terus di sini tuh dijelasin bahwa Bitcoin diperdagangkan di atas 40.000 hari ini. Cryptocurrency unggulan telah diperdagangkan dalam kisaran 30.000 selama hampir 2 minggu. Jadi kita berdarah-darah kemarin kan. Nah, di sini juga dijelasin bahwa kripto, saham, dan komoditas lainnya juga mengalami hari yang kuat. Memang ini adalah makanya ada pembahasan yang bilang kalau misalkan keuangan Amerika dan dunia menguat gitu kan, itu juga bakal mempengaruhi si cryptocurrency ini, karena memang sekarang The Fed itu dia labil ya, dalam artian kayak dia juga takut kehilangan cryptocurrency gitu kan, takut juga kehilangan animo masyarakat mengenai Bitcoin dan cryptocurrency. Jadi mereka benar-benar sangat-sangat labil guys. Jadi di sini juga komoditas seperti minyak dan juga mengapresiasi harga hari ini, terus ekuitas terkait cryptocurrency naik hari ini juga. Wah, pokoknya keren banget sih. Ini adalah suatu berita yang positif banget. Terus berita kedua yang gue mau kasih ke kalian bahwa jadi ini tuh adalah, jadi makanya tadi gue bilang dampak pada Bitcoin. Jadi ini kan sekarang lagi masa penaikan banget ya. Nah, ternyata ini juga menjadi ajang dimana sebenarnya The Fed ini berpikir gitu kan. Karena kita tahu bersama bahwa The Fed ini kan dia mau menaikkan suku bunga di bulan Maret ini. Namun ternyata dia labil lagi guys. Jadi kayak dia berubah pikiran. Bentar, gue kalau naikin kayak gini bakalan kayak gimana ya gitu kan. Nah, di sini dijelasin bahwa kebijakan semacam itu atau bahkan ekspektasi diketahui berdampak negatif pada saham dan kripto. Nah, ketika uang menjadi lebih mahal untuk dipinjam, bisnis tidak lagi bebas untuk berinvestasi di real estate, saham, atau aset berisiko seperti kripto. Dengan demikian, uang cenderung menarik diri dari pasar pada saat ini. Nah, jadi memang The Fed ini kayak mikir gitu. Kalau misalkan gue naikin suku bunga, otomatis orang tuh pada kayak takut-takut gitu, takut-takut berinvestasi di saham. Sedangkan kita udah tahu bersama bahwa bank sentral seluruh dunia atau di berbagai negara pun itu tuh yang paling rajanya tuh itu yang mempengaruhi gitu kan. Contoh di Indonesia BI gitu kan, BI ya kalau misalnya ada apa-apa pasti lihat aja Bu Sri Mulyani gitu kan. Kayak dia suka apa-apalah segala macam kalau masalah keuangan gitu kan, atau bank sentral yang lain-lain lah di seluruh mancanegara kayak The Fed misalkan gitu kan, atau di Rusia pasti selalu yang menuntut ekonomi itu yang bank-bank itu gitu kan, bank, karena memang bank yang akan merajai segalanya gitu. Makanya ada bahasa bilang kalau misalkan kalian mau mematikan satu negara, pinjamkan dia uang, oke? Pinjamkan dia uang, terus kasih dia utang, bunga, terus apa segala macam, akhirnya tidak bisa dikelola, ambil negaranya. Dan gue merasa bahwa Indonesia akan mungkin seperti itu ya, tapi entahlah, karena kita udah tahu bersama bahwa ya utang kita aja belum bisa dibayar-bayar gitu kan ke Cina. Oh ya, kalau misalkan kalian nggak tahu tuh, Cina tuh udah banyak banget ya ngambil area-area tertentu di negara-negara lain karena dia nggak bayar gitu kan. Dan itu gue khawatir sama Indonesia. Makanya kayak kita tuh perlu sebenarnya orang-orang yang pintar untuk mengolah keuangan gitu. Coba kalau misalkan Indonesia nih kayak dia membuat satu PT gitu kan, atau di bawah naungan BUMN aja lah, dijadiin kripto segala macam gitu kan. Habis itu dijual di pasar mancanegara, wah gila kacau, the best boy, value-nya tinggi banget. Kita udah tahu bersama bahwa kita kenal negara kita tuh negara sumber daya alam itu banyak banget guys. Jadi kalau kita jadikan itu sebagai kripto atau aset segala macam, pokoknya magic cekal nih itu woy.
Oke, terus apalagi nih Bang yang gue mau sampaikan? Oke, di sini jelasin juga bahwa di sini ada pembahasan yang mengenai Bitcoin kembali ke 45 likuidasi lebih dari 50 juta short dalam hitungan jam. Jadi guys gini, kalau misalkan kemarin kalau kalian lihat video gua kemarin tuh kebanyakan yang mengambil yang masang gitu kan, yang masang itu di titik 37. Nah, ternyata demandnya kebanyakan orang masang di situ dan akhirnya pas naik gitu kan. Itulah yang membuat kayak short, padahal niatnya mereka short aja gitu kan. Kalau misalkan dia ngambil 37 lepas nanti dia 40 jeder, tapi itu yang membuat demandnya makin meningkat dan itu menjadi long, jadi panjang bakalan jadi perjalanan ini sebenarnya ya, perjalanan ini guys masih panjang menurut gue. Kalau misalkan dia sudah menaik 42, 43, 44 dan saya tuai di situ, gila parah, kacau karena susah banget guys. Jadi kalau misalkan orang sudah ngambil short gitu kan, jadi kalau udah ngambil short itu kan justru membuat orang kayak FOMO, naik segala macam, dan itu bisa ya namanya kembali lagi ke dunia psikologi. Ya ini sebenarnya pengaruh pengaruh mental, karena kita udah tahu bersama bahwa kebanyakan orang masuk itu pas di saat hijau. Ya gua nggak tahu kenapa, mungkin matanya udah mata error kali ya, dan ketika market lagi merah malah dijual, kan kocak kan sebenarnya. Gue nggak tahu lagi, pas hijau beli, pas merah jual. Harusnya tuh kan pas hijau jual, pas merah serok gitu harusnya prinsipnya gitu.